Pagi. Halo, ini masa udah? Halo, Pagi. halo, Ya, Halo. pagi, pagi Kang Anjrit, Kang Abu. selamat pagi. Yul, dibuka ininya Yul, kameranya. Ya, bentar, bentar Kang. Kamu pernah naik ya? Belum, belum Oh, pernah, oh, pernah diangkat, cuman nggak ini. Nah, belum pernah. kenapa atuh belum pernah? Baru kali ini. Makasih ya Kang Anjrit udah diangkatin. Sama-sama. Ya. Diangkatin kemana? Kang Abu, speechless. Kang Abu, Kang Coba Anjrit, Yul, salam bentar Yul. kenal aku. Yuli, ini dulu Iya, ngehadapnya. Itu lampu di belakang ya? ya, gini ya. Nah, oh sama aja ya udah. Nggak apa-apa. Oh. Handphone jadul, maafkan, maafkan. Oh, bukan handphonenya, tapi cahayanya itu mah. Handphonenya mah bagus. Oh iya, Tapi nggak apa-apa ya. sok. Ya udah, sok. Ini siapa di mana? Yuli di mana? Aku Yuli di Bintaro, Kang Abu. Oh, Aku ngefans Bintaro. banget sama Kang Abu. Gimana Mbak? Gimana Yul? Ag- Aku mah orang Bandung, panggil Teteh aja. Oh iya teh, siap. Halo, lagi Ini Kang Abu, aku teh lagi belajar kesadaran ya. Tapi lagi kesel sama tetangga yang kalau malam tiap malam teh berisik terus. Ya ampun. ya Aku itu teh belajar kesadaran kesadaran. jangan marah gitu ya. Ya, belajar Jangan kesadaran marah. itu justru. Iya, ada aturan jam 11 masih jedag-jedug tetangga, padahal di tetangga yang lain tuh ada orang meninggal. Kalau aku yang diberisikin mah nggak apa-apa lah, aku sabar. Itu teh ada yang lagi ngaji malam ke pertama banget abis meninggal tetangga, dia masih jedag-jedug jam 11 malam. Aku teh harus ngebilangin, harus marah atau harus gimana? Kang Abu coba kalau jadi Kang Abu gimana deh? Terus sadar. Sadar? Kamu belajar sadar. Ya gini loh teh. Ya belajar kesadaran juga kan bukan berarti nggak ngapa-ngapain kan. Nah, Iya. kalau memang itu dirasa penting untuk melakukan tindakan misalnya untuk ngasih tahu atau apa sesuai dengan kapasitasnya juga ya lakukan aja sih gitu. Tapi gini sih, ini penting ya. Eh, Kan pernah ya kita bahas gitu bahwa hal yang paling terpenting kita tetap pegang itu adalah sebenarnya kan nggak ada yang harus kan gitu ya. Semua moralitas itu kan sebetulnya konteksnya adalah konsekuensi bersama gitu. Jadi jangan sampai pun itu dilakukan tapi Teh Yulinya jadi nggak enak gitu di sini gitu. Karena boleh jadi Oh juga itu iya kan iya. bukan tugas kita kan. Ya kan? Ingat nggak waktu kita Iya. bahas ada lingkar pengaruh, ada lingkar perhatian, sama ada lingkar peduli gitu. Nah kira-kira yang apa yang kita let's say nggak bisa lakukan secara langsung, ya jangan jadi sesuatu yang berat dan beban dan ngerasa bahwa ini tugas gua banget deh untuk ngebenerin atau untuk apa gitu. Lebih ke situ sih teh, Oh gitu. iya, oke oke. Ya, dan benar apa balik lagi ya bahwa kita sadar tuh bukan berarti nggak bertindak apa-apa gitu. Cuman sebisa mungkin tindakan yang kita lakukan tidak melibatkan emosi dengan frekuensi rendah gitu misalnya benci lah, marah lah atau gimana Oh gitu. iya iya. Intinya jangan sampai ngerugiin inilah diri kita gitu. Itu aja sih. Oke, Gitu. Ya. ngerti. Gitu. Jadi ya Makasih ya kalau Kang kalau Abu. ngelihat misalnya ini tetangga jedak-jeduk gimana sih sebelah ada yang meninggal kan Iya. bisa dikasih tahu gitu. Aku pernah kasih tahu juga, maaf ya, anakku mau tidur, besok mau sekolah. Oh iya maaf, aku salah. Besoknya kayak gitu lagi. Besoknya kayak gitu lagi. Iya, itu kan berarti udah kebiasaan dia yang mungkin nggak ada empati mungkin ya atau apa dan lain-lainnya balik lagi sih. Itu perlu untuk di apa? Komunikasi sih Oke, intinya oke. gitu. Kan nanti kan levelnya bisa misalnya ya kalau terus udah mengganggu apa dan lain-lain kan mungkin kita menyerahkan kepada yang berhak gitu. Misalnya siapa tuh di situ yang jadi mau RT ke atau siapa gitu kan itu kan memungkinkan gitu. Tapi yang paling penting Oh sebetulnya iya. penerimaan kitanya gitu. Nah, itu sih betul banget, A. Yang Oke, paling penting itu makasih. penerimaan. Ini Yuli ngekos atau gimana? Enggak, rumah sendiri di Bintaro. Rumah sendiri. Kang Jadi Anjir. tetangga Terus gitu yang iya tetangga suka tetangga tapi Heeh. setel musik gitu.
Heeh. Iya, dan kenceng banget. Dan malam-malam kalau siang mah nggak apa-apa. Aku juga suka musik. Oke. Aku juga suka karaokean kalau siang nggak apa-apa gitu. Ini Tapi Yuli, malam-malam, Yul, kamu ya, nanti main ke rumah saya ya. ngapain? Nih ya, rumah saya tuh sampingnya tuh kafe kalau pengen tahu mah. Wah, itu sampai nih kalau Abu di sini yang malam mah itu tuh rame banget Apa lo rumah yang sebelah Kang Anjrit itu? Iya, itu tuh sebelah rumah tuh kafe Oh, Kafenya kafe dangdut lagi. Itu sampai setengah 12 tuh wah enggak, digeber nih. yang sekomplek atau di luar komplek? Nah, enggak, di luar komplek ini komplek. Oh, Di jalan ini di sini nih. Ini tuh ya, kafe. ya, ya, ya. Kafe itu kencengnya bukan lagi style musik lagi, tapi bener-bener kafe aja dangdutan, yang lagi nyawe, yang lagi minum, lagi apa gitu. Itu tiap malam itu tuh gak pernah berhenti gitu. Nah makanya bener kata Abu sebetulnya satu dari penerimaan, saya awal-awal wah anjay gak Harus betah. terima. Ini bener-bener berisik, berisik banget itu mah. Dan sekarang gini, udah dilaporin, udah diapa, itu yang punyanya orang kuat juga, susah gitu. Hmm. Gitu kan, udah gitu, udah secara bicara diskusi segala macam gitu kan, asalnya sampai jam 12 cuma berkurang sampai jam 11 malam gitu tuh, itu tiap malam itu tuh berisiknya bener-bener kayak dugem aja gitu, yang bukan lagi style musik pakai speaker, bukan ya, ini mah pakai sound gede. Kebayang sih Kang. Asli kebayang pokoknya di sini tuh. Nah saya awal-awal aduh gak betah, gak apa, berisik segala macam, tapi lama kelamaan ya mau gak mau ini harus diterima, jadi udah santai aja sekarang. Jadi tiap hari itu saya kedenger aku kecil ini gitu kan, dangdutan aja tiap hari itu tuh. Tuh, kata Empots, mending kafe lah, aku kandang sapi pinggir kamar cenah. Tuh, masing-masing pasti punya ya hal-hal gitu ya. Hal-hal seperti itu gitu. Oke lah, Kang mantap. Anjrit, aku mau tanya satu hal, boleh nggak? Oh boleh. Itu apa? Aku tuh pengen ikut live pengen ikut join di agensinya Kang Anjrit. Boleh nggak? Boleh Tapi aku pernah follow pernah aku ya, kamu aku follow ya. sok atuh. Iya tuh Ini mah boleh, gak boleh makasih follow Kang orang, Anjrit. maaf gak jadi, enggak. Aku Ini mah udah gak boleh makasih follow juga. orang. Aku udah makasih loh Kang Anjrit. Ya udah nanti Apa? DM. Ini apa? Enggak, tapi aku tuh pernah coba live ya, sejam 2 jam. Masa nggak ada yang nonton? Ya Jadi iyalah gak ada yang jadi bete live-nya kalau nggak ada yang nonton ya. betul. Kayak bengong sendiri gitu. Jadi gini Gimana nih, caranya kalau biar banyak yang nonton teh? ini nih simple banget ya. Kamu kan pengen ditonton, terus apa? Pengen rame yang nontonnya. Sekarang balik tanya, apa 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 kewajiban saya nonton kamu? Apa coba? Coba apa? Ya, harus Kenapa seru, kenapa harus seru kenapa live-nya. kita harus nonton gitu Kenapa kira-kira kita kan? harus nonton? Heeh. Kenapa saya harus nonton kamu? Sedangkan kamu diem gitu kan, ngomong aja kagak. Enggak, aku live nyanyi Kang Anjrit. Aku Ya, live nyanyi. ya kamu live nyanyi ya, suaranya gak enak. Sembarangan. Jadi nah itu pelajari itu. Bentar, Jadi, bentar kan. Hah? Ya, harus nanti pelajari itu. itu. Nanti aku DM Kang Anjrit ya. Siap. Oke ya, nanti kita kabar-kabaran. Ya. Makasih. Dadah. Tapi bentar, satu lagi pertanyaan. Kalau aku join di agensinya Kang Anjrit, nanti dibantu itu nggak sih, dibantu apa? Apa namanya? Kalau dibantu banyak yang nonton gitu, nggak? Enggak dibantu, kamu aja sendiri ngapain? Cuman kita bisa Yang dibantu nyari- tuh ininya sih, lebih ke pengetahuannya sih. Tuh. Oh, Jadi kita lebih sharing kayak misalkan, oh berarti saya tuh harus live jam segini. Oh saya tuh berarti harus bikin PT. Yang gitu-gitulah, Oh, sharing. iya. Lebih ke sharing gitu. Oke? bikin VT ini wajib kah? Wajib. Ya, wajib. Oke. Jadi karena, Oke, karena makasih. gini nih ya, si akun TikTok ini seperti senjata. Ya pelurunya tuh ada di PT tadi. Jadi senjata ini mau gimana nembak gitu kalau pelurunya gak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, si PT ini tuh apa yang bisa memperkenalkan kita ke siapa, ke viewer gitu. Sekarang kamu tiba-tiba nonton apa live aja udah mah gak ada yang kenal, live-nya gak rame gitu kan, terus jelek muka misalkan.
jelek, terus istilahnya nggak ada apa, nggak ada hiburan, nggak ada apa, terus pengen rame kan nggak bisa gitu kayak gitu. Makanya yang pertama kenalin dulu diri kita di mana di PT. Misalkan saya tukang masak, oh ini dia tuh tukang masak. Jadi pas nonton tuh, hai kak apa kabar, gimana cara masak tuh kan? Itu secara simpelnya. Jadi PT itu penting. Oke? Yang penting cari yang beda dari Teh Yuli sih. Betul gitu. Kalau semua sekarang karaokean nyanyi, semua juga nyanyi, tapi Teh Yuli punya apa nih yang beda gitu. Itu yang penting. Kalau menurut saya sih kalau pengen cuan cepet jangan karaoke, gak ada duitnya kalau karaoke. Nanti kabarin aja ya. Gak ada Siap. uangnya. Gak ada uangnya Oh itu. gitu? Ya. Oke, Makanya oke. kamu Agnes Monica kamu. Aduh, iya, oke, siap, Kang Anjrit, siap. Oke ya. Ya, aku DM ya. Siap. Sip Teh Yuli, thank you ya. Nanti DM nomor Thank you, WA. Kang Ya. Abu. Dadah. Ya, sehat-sehat Kang Abu, Kang Anjrit, makasih ya. Assalamualaikum. Makasih Teh. Ini Atur aku nuhun. gimana caranya? Nanti. Ini spoken banget ya Yuli. Spoken bukan spoken apa ya? Soft spoken. Oh, soft spoken. Top spoken. Itu maksud Kang, saya. ngomong-ngomong itu yang si ibu dapat 3M tuh berarti dia reseller aja. Jadi dia tuh bikin TikTok shop gitu ya. Udah bikin TikTok shop. Setelah bikin TikTok shop gitu kan dia jualan. Jualan kan? Kan saya mengajarkan TikTok shop, dia bisa jadi masukin produk. Oh, TikTok shop tuh gini, oh ini terus gini dan segala macam. Dia jualan aja. Ada yang beli 1, 2 awalnya, ya. Setelah ada yang beli 1, 2, tiba-tiba yang beli ngebludak kok. Langsung 500 pieces kalau nggak salah. Awalnya 500 pieces. Nah, itu sampai ke banned si akunnya tuh. Karena kan kalau toko baru tiba-tiba ada pemesanan 500.000 pieces atau 500 pieces aja. Itu kan dipantau sistemnya itu, oh ini mau money laundry nih gitu. Oh, kan. ada curiga ke situ gitu ya. Gitu. Sampai udah gitu sama saya disaranin, Bu, yang pasti kan Ibu istilahnya mau jualan tuh jalur apapun, yang pasti kalau sama saya disaranin udah offline aja. Sampai offline. Sama saya sih awalnya disaranin ke Shopee. Cuman pasti ribet lagi lah, mungkin harus ini itu segala macam. Offline aja. Dari pemesanan dia tuh sampai ngeberaniin pinjem uang 400 juta ke bank, sampai sekarang omsetnya udah 3M, Skincare itu teh Kang? Skincare. Skincare sekarang lagi Kalau skincare mah gila banget, Sekarang gini ya. Skincare harganya tinggi, ibu-ibu nggak teriak. Beda sama beras. Beras tinggi langsung ngoceh. Langsung ngoceh, dasar tolol ya. Skincare mah kagak mau berapapun. Aneh. Itu yang namanya butuh validasi itu sangat kuat. Jadi validasi lebih butuh dari beas ya kira-kira ya. Beras gak ada apa-apanya. Ada naik beras berapa sih? Ya, paling beda 500, beda 1000. Paling beda segitu. Coba skincare. Skincare memang ada di bawah 100.000, gak ada. Satu paket pasti 100, 200, 300. Wah, serunya. Ngeri kan? Ya. Cuman maksudnya pertengkaran di dalamnya juga sadisnya Kang ya. Oh, bisa itu saling. Ya, saling ngejelekin lah. Edun sih. Atau gak mau Edun gimana? Kemarin aja top 1 ya itu gila banget ya. Baru kali ini top 1 itu penjualan 28M sehari Skincare. Kalau kemarin mah itu semuanya ada skincare-nya, ada segala macam lah dia. Gila 28M kemarin Nih sama saya di screenshot gak ya? Penjualan per hari di TikTok Shop gitu Kang? Per hari Per hari penjualan. Itu teh omset tapi kan berarti kan? Set. Ya sekarang kalau misalkan ngambil 10% aja udah berapa tuh? Iya. Gitu misalkan gitu ya. Atau apalagi kan kalau itu bisa sampai 30% kan ngambilnya. Nah, ini saya yang SS yang 25M tuh. Ini yang kemarin saya SS tuh. Tuh Baim berapa tuh? Si Baim Wong cuma 1M si Baim Wong penjualannya.
Wah, marilah pokoknya di jualan mah, makanya bertengkar gitu kan, saling tusuk menusuk. Seru sih ya, tapi ya. Tapi kan akhir-akhir ini TikTok lagi sering banget ngirim-ngirim gitu, bikinin iklan ini dong, Frisian flag lah, apalah. Emang gitu ya sekarang ya? Sekarang tuh jadi gini, si TikTok tuh bener-bener mau istilahnya si agensi aja mau dihancurin lah gitu istilahnya sama dia. Si iklan juga mau dihabisin gitu. Jadi sekarang mah gimana caranya orang itu dia sebagai aktor, sebagai sutradara, sebagai dia sendiri tuh yang benar-benar melakukan hal apapun gitu. Hmm. Itu yang pertama. Nah, nanti merujuk ke bank juga nanti kayak gitu Jadi semua kita tuh sebagai banknya nanti tuh karena transaksi nanti mah peer to peer gitu, orang ke orang. Jadi tanpa ada swipe bank gitu. Iya, kalau dulu kan pas zaman-zaman di agensi tahu mau bikin iklan tuh kan biayanya gede, Kang. Betul. Dan ya balik lagi waktu itu medianya adalah TV gitu. Nah sekarang kan dia dengan ngasih 1,5 juta gitu ya konten terus viral misalnya, ya itu kan dia bisa jadi jauh lebih dapat apa namanya engagement lah bahasanya gitu kan, lebih tinggi gitu. Ya maksudnya unik gitu ya. Sekarang deh menarik gitu. Nih ya. Nih. Lihat ini Tenggo ngirim 1, 2, 3, 4 4 dus dia mau iklan gila ke ibu-ibu. Oh, Bang Emok? Iya, mereka aja lihat carinya sekarang mah konten creator. Iya benar. Jadi Mantap kan? bukan artis, bukan gitu. Betul. Apalagi ini brand ternama sekarang dia sudah bener-bener gak pakai model sama sekali. Tapi dia gimana coba dia iklannya pergi ke ke pinggir jalan, terus misalkan ada kakek-kakek yang lagi minta-minta sama dia di make over, gila nggak? Jadi pakai brand dia, nah, itu lebih viral justru ketimbang pakai artis. Benar. Pokoknya Ya maksudnya teman-teman siapapun sekarang punya kesempatan ya Kang ya maksudnya ya. Punya kesempatan sekarang tuh kita ya sebagai apa-apanya tuh kita sekarang mah nanti merujuk ke bank juga bank juga nanti gitu cash bener-bener bakal hilang Bener sih. Asli sih itu tuh cash tuh bakal sok abu kalau kemana-mana curious ya. Dari yang duit nate nggak tahu di mana, emasnya nggak ada gitu ya, semuanya cuma konversi angka kan. Konversi angka itu bener-bener nanti tuh bener-bener ya sekarang ke sana dulu gitu kan. Nah menuju nanti ke keuangan bakal sendiri-sendiri semuanya. Makanya teman-teman sayang banget kalau tidak masuk anjrit kelas. Tuh, intinya ujungnya ke situ. Dan setelah disadari kita lagi ada di akhir zaman dan mungkin kiamat segera datang Kang. Ya, banget digital tuh teman-teman ya. Iya benar. Kita lanjut Bener Kang, seru. Sama-sama mau dimahalin 5 juta kan anjir. Iya. Mending mahal maintenance-nya 5 klien Kang daripada murah 100 klien, pusing Kang. Pusing bener Saya 200 klien Saya sengaja gitu buka Zoom-nya tuh jam 3. Sengaja itu tuh buka Zoom jam 3 gitu kan, harus mandi dulu jam 2. Biar apa? Biar hadir yang 20 orang yang hadir. Iya, jadi kan gak ribet gitu kan, cuma 20 orang. Pagi. Sama siapa di mana? Dengan Ervana di Magelang. Oh, oke. Kok suaranya agak kecil ya? Itu ketutupin. Udah, Kang? Oke deh, sip. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi Mbak, gimana? Mau testimoni aja Kang. Ya. Terima kasih. Saya ngikutin Kang Abu dari akhir tahun ya kemarin. Tapi udah banyak banget pengetahuan yang saya dapat gitu tentang kesadaran. Dan saya tuh fokus apa nasihat Kang Abu yang membahas tentang ya segala sesuatu adalah sarana untuk bertumbuh gitu. Saya ini sedang merawat kakak saya yang ODGJ gitu ya. Dulunya saya
nggak menerima keadaan ini. Hmm. Aduh, sampai saya gimana ya, kakak saya tuh ODGJ dengan seluruh dramanya gitu ya, dengan seluruh problem yang harus saya hadapi sendiri gitu. Eh, tetapi kesini setelah saya belajar bersama Kang Abu gitu, saya jadi menyadari justru kakak saya ini adalah sarana saya belajar gitu Kang Abu. Banyak hal lah yang saya bisa ambil gitu dari eh, keberadaan kakak saya yang ODGJ ini gitu. Oke. Banyak uniknya juga Kang Abu. Di orang ODGJ itu ternyata justru lebih disiplin ya, teratur gitu. Dia itu kan ODGJ yang kami rawat gitu, yang kami kasih obat, jadi tidak destruktif gitu, nggak liar gitu Kang Abu. Jadi saya ke dokter itu rutin gitu. Tapi kalau nggak dirawat, ya dia lepas gitu, terlepas kendali gitu Kang Abu. Dan justru kakak ODGJ ini kalau apa namanya, diberi diberi ruang gitu untuk eksistensinya gitu ya, ternyata dia itu justru orang yang sangat disiplin gitu sebenarnya Oke. gitu. Oke. Cuman memang kan dia nggak punya kontrol gitu ya, asal kita yang kontrol lewat. Tapi memang Kang Abu ya itu harus obat-obatan gitu, nggak seumur hidupnya gitu ya, Mhm. harus gitu, nggak bisa enggak. Karena pernah saya coba gitu, dia terlambat gitu ya, ada pemicu sedikit, ngeri gitu. Mhm. Itu Mhm. Kang Abu ya. Dalam hal ini saya berterima kasih dengan program Kang Abu, Kang Andri. Terima kasih banyak banget buat di luar sana yang mungkin dalam kondisi ini disadari aja, yang punya ujian keluarga jangan dikucilkan. Dia adalah apa ya? Justru rezeki yang Allah kasih supaya kita tuh belajar ya. Jadi nggak sombong gitu ya. Benar, benar. Pencapaian kita, kita mungkin lebih baik dari dia gitu. Tapi jadi nggak sombong lah gitu, Kang Abu, menahan ego kita gitu. Keren, keren. Terima Tapi Mbak, kasih. kalau boleh cerita, hal apa yang kira-kira Mbak Ervana tuh bisa dilampaui dan dari pelajaran apa? Terus gimana melatihnya sampai bilang sekarang, aduh, ternyata apa namanya yang ODGJ ini jadi pelajaran gitu ya, dan sekarang udah bisa nerima tuh apa yang dilakukan dan pelajaran apa gitu? Itu kan kayaknya penting buat kita tahu juga gitu. Silakan. Eh, jadi kan gini, dia pasti akan berulah ya, macam-macam ulahnya gitu, Kang Abu. Mm-mm. Eh, saya hanya perlu menyadari bahwa ini sarana gitu, gitu aja, menyadari bahwa ini Keren, sarana gitu terus Kang Abu, nggak bisa keren, keren. menahan emosi itu memang nggak bisa. Tapi saya adanya kan nggak boleh marah gitu ya dulunya gitu. Sekarang ini sarana, jadi saya jadi saat dia berulah saya cari penyebabnya apa gitu. Terus ada hal mungkin yang saya tidak pecahkan, ya saya konsultasi dengan dokternya gitu Kang Abu. Dan eh, saya jadi juga dikontrol sama dokter saya ini, dengan hidup kan satu rumah dengan saya Kang Abu, dia tidak saya Hmm, rawat. Dulu pernah saya rawat Kang Abu, tapi ya ini ada cerita unik. Dulu pernah saya rawat di rumah sakit karena saya udah merasa nggak kuat gitu ya dengan segala hal yang dia lakukan gitu di rumah saya. Akhirnya saya memutuskan untuk saya rawat. Saya ada berapa minggu lah setelah saya masukkan dia ke rumah sakit jiwa itu, saya menengok gitu mau apa yang dibutuhkan. Tahu nggak Kang Abu, dari jauh tuh dia udah ngeliat saya, dia lari gitu, terus dia peluk kaki saya, dia minta diselamat, dijemput, bawa saya hmm, pulang gitu. Di sini banyak orang gila. Saya kan sama dokternya lihat-lihatan, loh ya ini orang gila, sama-sama orang gila tapi nggak mau mengakui dirinya gila gitu. Di sini banyak orang gila, saya takut itu katanya gitu keren. Kang Abu. Padahal di rumah semua orang takut sama dia gitu. Tapi dengan begitu saya, tapi hati saya nggak tahu, terketuk saya untuk jemput dia hari itu. Akhirnya saya minta sama dokter untuk saya rawat sendiri di rumah gitu Kang Abu. Keren, Dan buat keren. yang lagi di posisi saya, jangan khawatir gitu, jangan malu, kita ke rumah sakit jiwa itu ya untuk menyelamatkan dia juga, menyelamatkan kita juga gitu. Jangan dibuang ya saudaranya kalau ada yang begitu. Udah lama seperti itu. Udah sekarang 45 tahun Oke. dengan Makasih. segala masalahnya.
Terima Mbak kasih Kang Ervana, Abu. makasih ya. Ini Makasih keren banget sih. banyak. Thank you. Semangat ya Mbak. Thank you. Makasih. Jalan-jalan ke Magelang, Kang Abu, Kang Iya, nanti Anjrit. akan ada Nanti acara aku kok. bikin panitia deh. Aku ada tempat keren deket Oh gitu. deket Aku ke Borobudur. Magelang itu pas nanti Waisak. Oh, Waisak ya. Ya. Kang Anjrit nanti saya cariin sponsor. Nah, Boleh, menarik. boleh. Ya. Bikin Aku nanti Magelang ada ya. acara di Bumi Atsanti situ, Mbak Ervana, tahu nggak? Bumi. Atsanti namanya. Itu nggak jauh dari Borobudur. Nah, nanti aku ada acaranya pas Waisaknya. Pas Nanti kita Waisak. ketemu ya kalau sempat ya. Ya. Siap Kang Abu, makasih Thank you. ditunggu. Makasih Kang Makasih. Anjrit, Kang Abu. Udah, Assalamualaikum Bu. semuanya. Assalamualaikum. Makasih. Hebat ya. Keren. Bisa gitu ya. Bisa gitu keren. Keren. Itu yang Cina nanti kabarin ya, Mas Adi? Berapa? Oh, siap. Ya, di ini, di Rinci. Saya jadi ingat Kang, kemarin tuh ketemu stand up komedian namanya Ferry Odai, apa tuh? Oh iya. Ya si Kang Ferry Odai ini tuh kan cleaning service di RSJ Kang. Oke. Si Gana kudu diundang ka dieu euy. Eta bodor pisan si Akang eta. Rame. Daskan Gas kan. Ini Dokter Rio juga ada tadi. Dokter Rio, thank you ya udah nge-give. Dokter Rio. Ada nggak? Kalau ada santai, angkatin bentar kita bisa dapat pelajaran tentang menarik tuh. Coba Dokter Rio mana Dokter Rio? Pada main TikTok ya dokter-dokter sekarang ya. Iya. Udahlah ya jangan ambil lahan kamu. Kalau Dokter Rio naik kita bisa dapat edukasi tentang seks, Kang. Oke. Gak ada Oh, nggak ada ya udah nantilah. Tadi ada. Kita angkat-angkat dulu ini. Yang lain aja lah. Nih riwayat hidup. Jadi kita undang si Kang Ferry-nya, si Kang Gas, Odai-nya. Oh, Halo, assalamualaikum, salam rahayu. Waalaikumsalam Rahayu, sama siapa di mana? Sama Gozali di Cikarang. Oh, oke. Mas dibuka ininya Mas kameranya. Buram boy, Nggak apa-apa. bentar ya. Ya. Apa-apa burem juga. Kan sesuai kehidupan Anda. Jangan selalu memvonis lah. Nah, itu tuh. Dengerin. Jangan divonis. Buat apa kita belajar sadar kalau terus memvonis? Kalau saya mah belum sadar, Mas. Maaf. Saya masih jadi iblis, maaf ya. Punten kan, punten ya. Mas Gozali di Cikarang gimana Mas? Alhamdulillah masih sehat. Sehat, mantap. Mau nanyakan iya Kang, Bluetooth disconnected. naon teh? Apa, gimana? Namun biasa nate kan aya iya naon Ke teh? Indonesia, Mas. Oh, Iya, ini banyak yang nggak ngerti nanti. biasanya kan kalau udah meninggal, yang meninggal innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Mm-mm. jiwa dan ruh kan itu berpisah. Kalau misalkan tidak sejalan lah istilah katanya gitu. Terus? Nah, kalau ruh kembali kepada yang maha ruh. Nah, kalau jiwa kalau nggak tahu pulang, itu kemana Kang? Saya juga belum pernah Mas ya nanyanya yang aneh-aneh aja. Ya namanya aja bertanya, ya kan belajar, siapa tahu antum bisa gitu kan. Iya, ya gini lah ya. Itu kan banyak banget lah ya, mau itu perspektif, sudut pandang apa dan lain-lain gitu. Saya bisa cerita panjang kali lebar kali tinggi sih tentang ini gitu. Kalau mau detailnya mungkin 3 fakir kita udah bahas itu. Tapi gini Mas, ya balik ya, menarik sih. Saya dulu pertanyaan itu ada sekitar 18 tahun yang lalu. Dan saya cari gitu. Dengan semua sudut pandang gitu. Tapi benar sih, semakin kita mulai mencari, menyadari, kita pengen melihat segala sesuatu tuh belajar untuk simpel sih sebetulnya. Gitu.
Jadi memang pertanyaan-pertanyaan kemana apa dan lain-lain akan menjadi suatu kepenasaranan gitu. Tapi yang perspektif yang mungkin saya bisa bagikan secara sederhana adalah nanti itu dalam tanda petik nggak ada sih Mas. Nanti itu kan ilusi gitu ya. Mau ngomongin nanti ketika ya itu sesuatu hal yang akan datang gitu. Jadi maksud saya adalah oke lah kita mau mempertanyakan nanti jiwa kemana, nanti ruh kemana. Toh juga nama-nama ruh, nama-nama jiwa dan lain-lain itu kan cuman penamaan gitu ya untuk memudahkan kita aja sih sebetulnya. Gitu. Jadi saya rasa pertanyaan itu Mas nanti boleh kembangin lagi. Tapi konteks yang paling terpenting adalah nggak perlu terlalu sibuk untuk nanti gimana. Tetapi sadarilah bahwa nanti itu tergantung apa yang kita kerjain sekarang gitu. Jadi yang jauh lebih penting supaya praktikal, nanti nggak banyak keributan, nanti nggak banyak perbedaan apa dan lain. Karena ya maaf ya, kadang berdialektika di ranah-ranah ini tuh sulit untuk menerima sudut pandang yang berbeda karena semua orang punya keyakinannya masing-masing gitu. Nah jadi saya rasa yang paling penting kita ngomongin seapa adanya aja. Nanti kita nggak pernah tahu, tapi yang jelas adalah kehidupan nanti pasti tergantung dari apa yang kita tanam sekarang gitu. Jadi saya rasa itu yang paling penting sih Mas. Mau roh nanti pulang kayak mau jiwa nyangkut kayak mau apa. Buat saya sekarang dalam perspektif yang sederhana adalah itu nggak terlalu penting untuk dipikirin sekarang untuk bicara tentang nanti. Justru yang paling esensial adalah gimana sekarang kita memperbaiki dan dalam tanda petik ya terus mengupdate si diri kita saat ini gitu. Saya rasa gitu sih Mas. Betul banget itu saya pernah ngerasain saya dulu juga pengen istilahnya aduh saya pengen bisa keluar ruh nih gitu. Saya pengen ini lewat jalur ini segala macam dan nyatanya satu saya semakin bodoh dan saya semakin miskin Serius. Saya 9 tahun itu kenapa saya terlalu lama gitu 9 tahun saya tidak move on dari keterpurukan saya kan saya bangkrut tuh ayah. Dari kebangkrutan saya yang pertama itu 9 tahun baru bisa maju sekarang lagi tuh. Karena apa? Karena saya terlalu banyak memikirkan hal-hal sesuatu yang tidak penting sebetulnya. Benar. Dan ternyata hal-hal itu tuh didesain ya supaya apa? Supaya kita terus merosot ke bawah. Supaya kita tuh memikirkan hal-hal yang nggak penting gitu. Jangan kan gitu kalau bisa saya buka nih ya kayak pertontonan ada konser. Pertontonan kayak ada pertandingan bola besar, Piala Dunia dan segala macam. Itu semuanya settingan agar apa? Agar umat manusia tuh memikirkan hal-hal yang bodoh gitu. Betul loh. Biar mereka tuh terjauh dari kebenaran hidup gitu. Biar mereka tuh sibuk berpesta pora saja gitu. Sebetulnya gitu kalau pengen tahu gitu. Nah, benar kata Abu yang paling penting itu hari ini kita lakukan sebaik-baiknya. Dan apa yang harus kita upgrade, apalagi value yang harus kita naikkan, nah itu sih sebetulnya kehidupan kalau pengen move on dan maju. Benar. Karena ya balik lagi sih, hal yang membuat kita itu kan selalu pengen ada di masa depan itu sebetulnya adalah dogma dan doktrin sih Kang. Betul banget. Ya. Selalu berpikir bahwa nanti ada sesuatu yang lebih baik gitu. Benar. Makanya ada satu perspektif dari guru saya ngomong gini, salah satu kriminalitas tertinggi adalah mengatakan ada kehidupan yang lebih baik nanti daripada sekarang gitu. Betul. Udah aja kan nanti juga gitu. Nanti juga. Jadi mikirnya tuh nanti tapi dia lupa untuk menghidupi saat ini gitu. Kayak gini rezeki gak akan kemana. Nah, Anda rezeki gak akan kemana. Kalau Anda gak kemana-mana ya rezeki. bener Kang. Iya kalau kita nggak kemana-mana rezeki mau nyamperin gimana? Bener. Ya terutama kalau kita memang istilahnya utusan Allah Nabi Muhammad misalkan beda. Kita banyak dosa. Serius teman-teman ya saya dulu kayak gitu saya pengen tahu wah sejarah ini gimana, wah nanti kehidupan akan gimana, wah nanti saya gimana, wah saya harus ngapain. Itu saya dulu juga kayak gitu juga. Semakin saya memikirkan hal-hal tersebut, ternyata saya semakin semakin tertinggal gitu. Betul Kang. Dan jadi lupa untuk kita bisa melakukan yang terbaik saat ini gitu. Itu aja sih. Betul banget itu. Itu aja sih gitu. Jadi sementara gitu Mas Ghazali, Kang Ghazali. Mas Ghazali. Ya, jadi nanti mau ruh kemana, jiwa kemana, jasad kemana, saya rasa itu mah nanti lah gitu.
Dan yang terpenting adalah sekarang kita benar-benar ngeberesin semuanya, memperbaiki semuanya, dan ujung-ujungnya adalah apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk bermanfaat itu sih. Balik lagi ke situ gitu. Gitu Kang, jawaban saya sementara Kang. Siap. Oke, thank you. Biar nggak pusing-pusing yang lain dengerin lah. Iya benar, benar. Nah nanti kalau ngobrol empat mata beda nanti kita bisa Beda cerita dalamin. ya. Beda cerita. Paham, kurang mah paham, baik. Gitu Kang. Siap, thank you. Siap, hatur nuhun, Rahayu, ya. Rahayu, sehat semuanya. Rahayu. Walah, bener dogma dan doktrin itu tuh. Mm-mm. Makanya kan siapa yang bilangnya Karl Marx gitu, ya sorry ya, agama tuh bisa jadi candu Kang. Bener banget. Gitu, opium lah dalam tanda petik ya. Ya kita penting melihat ini dari sudut pandang yang luas gitu. Ketika kita disuruh dalam artian punya paradigma yang nanti lagi pahala, nanti di surga, pahala nanti di surga gitu. Nanti, Bener. nanti. Nah kan nanti mah nggak ada ya dalam tanda petik gitu. Pada hari ini teman-teman ya, serius loh itu ya. Anda punya pengetahuan, oh nanti itu begini. Terus hari ini Anda tidur. Bener kata Kang Ajo tadi, rezeki mah nggak kemana-mana, tapi nggak kemana-mana juga ya, dirinya gitu ya. Gimana coba? Ya rezeki nggak kemana, ya kalau kita nggak kemana-mana ya akan kemana-mana rezeki juga gitu. Nggak, yang lucu tuh kan sampai dibikin peta Kang. Dari alam ini menuju alam ini. Oh, nanti iya. ke sini. Nanti ke sini. Dari rahim. Nanti ke sini. Ya kan dari rahim ya terus ke dunia, terus nanti ke alam kubur, alam akhirat, wah sampai ke alam itulah pokoknya. Wah jauh banget perjalanan tuh katanya. Saya kadang mikir, jir masih lama. Terus pertanyaan itu ada di scroll TikTok juga. ada. Terus Dari pertanyaannya rahim itu. yang udah pernah siapa? Ya. Benar. Kan intinya orang yang udah nyampe ke satu titik berarti kan udah ada yang nyampe kan? Betul. Berarti udah ada yang nyampe dong sekarang. Betul banget. Ya. Gitu. Ya kan? Betul Terus banget. Ya kan Teman-teman kayak- hati-hati pokoknya ya. Hati-hati hal-hal yang beredar ya itu belum tentu benar. Itu yang pertama. Dan mayoritas hal-hal yang kita anggap benar padahal itu membuat kita tuh malas. Benar. Itu tuh kalimat menarik, membuat kita jadi malas gitu. Serius loh, Karena saya mau ngerasain banget ketika 9 tahun saya 9 tahun bayangin Padahal saya bergerak hanya 3 bulan bisa gila ternyata kalau kita tahu gitu kan. Makanya dendam saya. Coba dari dulu saya ya dendam saya. Tapi balik lagi Kang, jatuh tempo mah nggak pernah tidak tepat waktu Kang. Betul. Jatuh tempo Kita itu. lanjut. Pagi, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Halo, Maradila dibuka dulu ya ininya ya. Aku teh lagi dandan, nggak apa-apa lah ya, bentar ya. Apalagi santai aja. Sok, dibuka. Ya, selamat pagi. Udah belum sih? Belum ya? Belum, save dulu. Klik, Oh, save. simpan, save. Kok nggak bisa sih? Ini punya kamunya klik, punya kamu diklik tuh. Klik, nanti ada gambar video yang di scratch gitu, diklik videonya lalu simpan. Nah, sip. Ya. Oh, kamu MC ya? Enggak, bukan. Kayak penyiar TV gitu. Aduh, enggak, bukan. Oh, bukan. Baru selesai dandan, tinggal pakai lipstick ini teh. Oh gitu. Ya udah pakai dulu lipstiknya coba. Aduh, jangan aku. Enggak, pokoknya bisa. Kenapa harus coba gitu? Kenapa ya? Ini harus dicoba gitu ya. Tapi silakan. Siapa Ya. di mana ini? Ini tuh sebenarnya mah kepencet kayaknya. Oh gitu. Cuman ya udahlah ya, tiba-tiba. Ini pesen semesta kayaknya. Oh. Pesan semesta tapi bunyinya gini nih. Nah, gitu. Ya.
Silakan Gimana siapa di mana ini kenalin dulu atuh. Ya, kenalin aku Dila di Bandung. Ah, Bandung emang ya. Kita juga satu Aku Bandung ya mau sama. nanya apa ya? Nanyalah di sebentar. mana Bandungnya teh? Di daerah BKR. Oh, BKR. Nanti hadir loh ya, bukber kita. Kamu harus ada. Kamu MC aja ya. Oh, boleh. Tiba-tiba MC. Tanggal 23 ya, jangan lupa ikut ya. Oh iya ya. Oh, ada ya acara ya? Ada, jangan bawa Ada. suami ya Anda ya. Emang tahu dari mana udah punya suami kan? Keren ya. Takutnya kalau punya suami jangan dibawa ya. Iya benar. Kalau bisa dititipin di sebelah. Oke. Oke, aku apa ya nanya aja kali ya. Nggak sering nonton kita gitu atau Sering, gimana? sering. Oh, oke. Jadi Oke. sebenarnya kalau misalnya dilihat dari historinya gitu ya, awalnya tuh suka muncul di FYP kan si Oh, live-nya. Terus udah gitu aku follow juga Kang Abu Marlo. Terus udah gitu muncul di FYP, terus tiba-tiba apa namanya? Dengerin. Ini tuh selalu jadi kayak ritual aku kalau misalnya lagi dandan gitu. Jadi sambil dengerin selalu pas banget sama jadwal dandan alah. Abis mandi, Oke. terus udah gitu hair dryeran, terus udah gitu sambil dandan sambil dengerin gitu. Jadi kayak lagi dengerin radio pagi gitu. Oke. Emang kegiatannya apa teh? Kegiatannya aku sehari-hari ngantor, terus udah gitu aku punya agency juga. Agensi TikTok? Agency enggak, marketing. Oh, oke. Kirain sama agensi TikTok kayak Kang Anjri. Digital marketing gitu. Iya, tapi aku mah tim kecil gitu. Lebih ke ngurusin kayak F&B gitu. Oh, oke. Oke. Nah, siapa tuh perlu di ini ya, perlu ada yang ngeboostingnya. Bisa hubungi Kang Anjri tuh bisa kerja sama. Ah, baik. Iya. WA ya. Jadi dari live nanti ke WA gitu ya. Ujungnya di WA bener ya Kang Anjri ya? WA aja. Oh, oh. Gampang nanti saya PC deh. Gimana teh? Apa mau Gimana? cerita, mau berbagi ilmu, bebas kok di sini mah. Apa ya? Lebih ke gini sih. Sebenarnya kalau aku kan memang kalau ngomongin background banyak kejadian-kejadian yang ada di hidup gitu ya. Jadi suami aku yang pertama itu meninggal kan ya. Jadi aku sempat ditinggal gitu. Terus udah gitu ini pernikahan yang kedua juga. Terus nah sebenarnya kalau dari aku pengen ada pertanyaan juga kali ya. Karena sebenarnya kan kalau ngomongin sesuatu yang terjadi dalam hidup itu kan kita gimana caranya berbaik sangka. Jadi kalau buat aku sih jadi kayak apa yang works buat aku adalah sesuatu yang sifatnya berbaik sangka. Kayak misalnya sesuatu yang kayak menurut aku kayak aduh kok kayaknya nggak enak ya di hati gitu ya. Terus udah gitu jawabannya selalu kayak berbaik sangka gitu. Nah, yang aku pengen tanya adalah ketika misalnya ada sesuatu yang terus-terusan mengganggu gitu ya. Walaupun itu sebenarnya dari keluarga juga. Nah, apakah sebenarnya kita boleh untuk meng-cut off? Jadi pertanyaannya ya, kalau misalnya meng-cut off sesuatu yang sebenarnya harusnya jadi kayak jalan silaturahmi, tapi kita jadi kayak pengen nge-cut off karena itu kayak bikin kita jadi kayak aduh kok gitu ya gitu. Lebih ke tidak membuat hati nyaman sama lebih membuat kayak ya sedih aja gitu. Nah, apakah itu tuh kayak boleh nggak ya kalau aku hindari aja gitu? Karena itu kayaknya kalau aku hindari aku bisa lebih bahagia atau misalnya aku lebih bisa justru kayak membuat hubungannya lebih baik gitu, kayak gitu. Boleh nggak sih? Kayak cut. Ya, jadi gini ya, kita karena di room ini tuh sebetulnya jawabannya bukan boleh atau tidak, iya Oh atau iya enggak, iya tapi bener-bener. lebih kepada perluasan pemahaman. Karena kalau boleh atau enggak kan pilihan gitu ya, Teh. Tapi penting untuk digarisbawahi bahwa silaturahmi yang terbaik bukan kepada orang lain, tapi kepada dirimu sendiri. Ketika kita menjaga silaturahim sama orang lain baik, tetapi tidak menjaga silaturahim sama dirinya, itu juga nggak akan jadi oke gitu. Karena silaturahim ini bukan berarti harus terus ketemu, harus terus bukan itu poinnya. Silah itu kan konteksnya jalan. Rahim itu kan kasih sayang.
Dan kasih sayang itu bukan berarti kita harus ketemu iya, harus membaik iya, enggak juga. Tapi jangan lupa bahwa kasih sayang yang terbaik nomor satu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri gitu. Sehingga kita punya self boundaries namanya. Ya, gimana kalau orangnya udah nggak nyaman, terus dipaksain nyaman, ya udah, emang udah nggak sefrekuensi misalnya, mau gimana gitu. Jadi itu kata kuncinya bukan masalah boleh atau tidak, tetapi kita, jadi gini, sangka baik itu oke, tetapi kalau kita tidak punya kesadaran, kita akan melihat baik itu tergantung perspektif kita, betul nggak Teh? Iya, benar benar benar. Iya, karena baik, buruk, benar, salah itu relatif gitu. Ya, contoh-contoh. Kalau orang merasa dirinya baik, dia akan menyalahkan yang tidak sesuai sama apa yang dia anggap itu baik. Itu bahayanya. Iya ya, jadi kayak people pleaser gitu ya jadinya. Entah itu people pleaser, entah itu jadi contoh. Sangka baik ya, kenapa itu di dapur ada asap gede? Oh, itu asap emang lagi ada tukang sate gitu. Sangka baik terus, taunya kebakaran. Betul nggak? Betul benar benar. Jadi kalau ya mungkin ini agak berbeda dengan mainstream. Saya sih nggak terlalu setuju dengan kata-kata positive thinking sih. Tapi yang terpenting netral dalam konteks sadar gitu. Dalam artian ya positif oke-oke aja sih gitu ya. Dalam artian positif negatif itu kan tetap kubu gitu. Nah jadi kalau kita mulai bicara dalam konteks apa adanya, ya begitu kita ngelihat ya bukan sangka baik sih, tapi aku melihat seapa adanya gitu. Kan beda ya Teh? Iya Ketika iya. melihat seapa adanya berarti kita non-judgment dulu nih. Nah, sesaat kita non-judgment, tidak melakukan judgment, kita bisa secara clear thinking, bersih gitu pikirannya, perasaannya oke, kita bisa melakukan yang paling pas dengan kondisi itu gitu. Itu sih poinnya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Teteh tadi, apakah memutus silaturahmi itu bla bla bla? Buat saya, pemutusan silaturahmi yang terpenting kepada diri. Jangan sampai memutus silaturahmi ke dalam, yang kita jadi yang namanya people pleaser untuk memperbaiki apapun keluar, tapi kitanya nggak nyaman gitu. Itu sih poinnya. Gitu Teh. Iya, aku jadi mengahulang. Tapi dapat kan? Iya iya, dapat dapat dapat. Iya benar benar benar. Iya iya iya. Makasih Iya. banyak ya. Oke. Gitu Teh. Oke ya, berarti ya aku lanjutin dandan ya. Kamu Nuhun, asik Teh. ya orangnya. Ya udah ya. Oke. Teh nuhun ya, makasih ya. Bye. Atur nuhun. Ya. Apalagi kalau saya itu selalu negative thinking malahan. Nah, Tapi anehnya ini mah nggak tahu ya. Ini maaf jangan diikutin ya. Justru kalau negative thinking saya bisa hati-hati. ya. Aneh kalau saya. Gini Kang, beda antara negative thinking sama skeptis Kang. Nah itu gimana? Gimana? Gini, kalau negative thinking begitu ngeliat, udah langsung ini jelek nggak bener. Oke. Tapi kalau skeptis, nggak mau percaya dulu nih Kang. Oh berarti saya mah skeptis. Skeptis, beda-beda Kang. Contoh ya. Dari dulu ini mah bawaan orok kali ya. Orang ngomong apa, saya nggak percaya Kang. Oke. Mau yang ngomong kiai, mau yang ngomong ustadz, mau yang ngomong guru, gitu. Itu dulu. Betul. Tapi bukan ngejelekin, bukan tidak merespon, tapi saya punya skeptis bahwa saya tidak pengen percaya dengan omongan dia sebelum saya mengalami langsung gitu loh Kang. Bener banget skeptis Gitu. berarti ya saya bener saya selalu gitu Iya, nah jadi saya belajar Kang. Mau Bener. orang ngomong sengaco-ngaconya, mau orang ngomong sebenar-benarnya, saya nggak pernah ngelihat orangnya sekarang. Tapi yang dia omongin, oke, saya akan terima dengan skeptikal nih. Gitu ya, si skeptis ini saya terima dulu. Misalnya gini ya, saya punya pengalaman lah ya 499 episode dialog positif gitu Kang. Yang datang teh ahli-ahli beda-beda gitu. Begitu dia ngomong, mau siapapun gak langsung bener, setuju. Nggak bisa. Saya tampung dulu nih Kang. Oke. Jadi saya punya ruang penampung ilmu namanya. Oke. Jadi begitu semua masuk, dan saya nggak pernah milih-milih Kang. Mau itu dapat dari Bante, mau itu dapat dari tukang beca, mau itu dapat dari tukang Grab Kang, mau itu dapat dari profesor saya tampung dulu nih di ruang tampung ini. Nah, saya akan pilah dengan filter yang udah saya pakai nih. Kira-kira yang oke buat saya dan nyaman dan itu masuk akal dan itu terjadi. Saya pelan-pelan seeding teh naon artinya. Saya pelan-pelan pindahin gitu Kang. Dari ruang transfer ke ruang filter gitu.
Oke. Nah, yang beneran udah dialami dengan terbukti baru saya ceritain. Saya alami dulu baru saya ceritain. Gitu, Kang. Nah, teman-teman harus kayak gitu. Jadi jangan gampang percaya terhadap apapun dan siapapun itu yang bicara. Bukan kita langsung nggak baik, bukan, tapi kita nggak percaya tuh dalam Benar. arti kita belum mengalami itu gitu maksudnya ya. Betul. Harus seperti itu ya teman-teman ya. Karena kan sorry ya, ini jadi agak lebih dalam sedikit sih. Oh, sorry ya, kalau kita bicara dalam konteks perspektif teologis Islam, Kang, kita nggak diajarin langsung percaya loh. Oke, Tapi nomor satu disuruh bersaksi dulu, bener nggak? benar, Iya, makanya nomor satu bersaksi. benar, Sehingga kalau kamu mempercayai apa yang kamu tidak saksikan, benar, berarti kamu mempercayai sesuatu hal yang unreality gitu, Kang. benar banget. Saya boleh tanya nih ya ke teman-teman yang ada di 1.300 orang ini. Ketika Anda bersujud, ya, Anda sujud sama siapa Anda? Ada Allah, Allah yang mana Anda ya? Benar. Anda ngelihat aja belum pernah Anda ya. Iya. Itu menarik sih, Kang. Itu menarik. Nah, ya jadi kayaknya nggak usah diterusin, Kang. Ini bisi kelepasan ya. Udah gitu cukup dulu ya. Udah cukup gitu ya. Satu lagi lah, Kang. Ayo, Kang. Udah satu lagi ya teman-teman ya. Oh, Besok lah. Si Kang Ferry Odai besok mudah-mudahan bisa datang ke kita. Boleh, boleh. Tadi udah. Ferry Odai. Halo, siapa ini? Astagfirullah. Wah, nggak bisa buka kamera ya Anda, Ibu Heni ini. Siapa ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Andrit, Kang Abu. Bu, ini foto Ibu atau foto Google? Itu foto saya, foto AI. Oh, foto AI. Oke, silakan Bu. Ibu di mana, Bu? Sorry. Siapa tadi? Saya Heni di Di Kedaung, Sawangan, Depok. Oh, dari Karena Depok ini nggak sini. sengaja. Iya, nggak Nggak apa-apa. sengaja ini saya. Kenapa? ya Sebelumnya gimana? sih memang udah saya mengikuti rest area dari tahun yang lalu ya. Wah, Hmm. nanti hadir ya Nggak di sengaja Bandung. juga waktu itu saya biasa kalau lagi di mobil itu nggak bisa ya Kang, Nggak Apa? bisa nggak apa? bisa itu kamera ya. Oh, nggak bisa, Ibu. Belum memenuhi syarat kayaknya. Oh iya, nggak apa-apa ya. Nggak Iya, bisa. iya. Ya dulu sering dengerin Kang Abu itu di radio ya, radio apa itu namanya Delta FM kalau nggak salah ya. Oh iya. Delta, Apa di betul. radio? Pasti pas Ramadan ya? Iya itu. Iya, Siaran benar. di radio, Tiap Ramadan tuh saya ada di Delta, Prambors dan teman-temannya, Kang. Oh, oke, oke. Nanti Ramadan ini juga ada judul acaranya namanya Siwa. Siwa. Oh. Jam berapa nanti itu? Kayaknya pas buka puasa deh. Oh pas buka puasa. Jam-jam buka puasa. Oh iya iya. Gimana terus? Nah, terus Bu. Iya ternyata nggak sengaja kok ada di TikTok gitu. Oh, gitu. Ya, Hmm. udah akhirnya saya ikutin terus dan alhamdulillah sih banyak yang pelajaran yang sudah saya dapat gitu ya. Terima kasih untuk Kang Abu ya, terutama sudah memberikan pengetahuan yang lebih tentang kesadaran gitu yang selama ini saya masih belum paham banget gitu apa itu Oke. kesadaran gitu ya. Karena saya orangnya masih suka people pleaser gitu. Hmm. Nah, yang ingin saya tanyakan itu mengenai introvert itu ya, Kang. Mm-mm. Nah, introvert itu sebetulnya itu dari turunan atau memang udah ada sifat dari lahir atau bagaimana sih? Saya bingung Tentang itu. introvert sama ekstrovert gitu ya. Iya, betul. Karena Oke, sebenarnya gini, yang punya kapasitas menjawab ini lebih oke itu Dokter Rama sih sebenarnya. Karena Dokter Rama bisa ngebahas dalam konteks pengetahuan beliau di wilayah psikiatri gitu. Nah, cuman
yang pernah saya ngobrol sama dokter Rama bahwa setiap orang itu pasti ada introvert sama ekstrovertnya tuh pasti ada gitu. Oh gitu ya. Iya, dan ya balik lagi ya, setiap itu kan bibitnya ada dan tergantung kita mau apa ya? Mau melatih dalam tanda petik gitu. Itu kan kembali kepada tuh dokter Rama ada di sini. Nanti dokter Rama bisa lebih detail sih gitu. Nah, jadi intinya adalah itu sebetulnya tergantung bagaimana kita melatih sih pada ujungnya ke situ gitu. Makanya gini, orang yang ekstrovert kalau dia tidak melatih introvert pun sebaliknya, dia akan stay dan yang paling bahaya adalah ketika dia tidak mau membalancekan gitu intinya. Itu sih, Mbak. Jadi bukan karena keturunan atau memang sifat gitu ya Kang ya. Bibitnya selalu udah ada gitu. Oh gitu. Karena gini, kalau kita lahir itu kan ada nature itu alamiahnya kita dan ada pola pengasuhan. Nah, pola pengasuhan itu namanya nurture itu adalah lingkungan. Nah, lingkungan itu juga sangat memengaruhi kita gitu. Betul. Gitu intinya. Oh begitu ya. Mm-mm. Nah, Karena anak saya itu yang nomor 2 itu seperti itu gitu. oke. Mm-mm. Tar, Iya. ini kalau supaya lebih asik, Dokter Rama bisa naik nggak? 2 menit aja sebelum kita closing nih. Coba dok, Kalau lagi santai, please dok. please dok. Nah, ini nih. Wah, Halo, Assalamualaikum Dokter Supreme Rama. source-nya dari sini supaya kita jelas gitu. Aduh, mana ieu teh euy? Nah, Wah, ada apa ini teh? Pak Dokter, ini ada yang nanya tentang introvert dan ekstrovert yang pernah kita bahas. Mungkin boleh dikasih insight Pak Dokter, mangga. Nonton aja YouTube-nya Kang Abu yang sama saya. Nggak emang pertanyaan kenapa kita Bu Heni ya? Ya anaknya tuh terindikasi. Gimana Bu Heni tadi? Apa kebutuhannya Bu? Iya, anak saya itu cenderung ke introvert gitu loh, Dok. Umur berapa Jadi anaknya? dan sekarang sudah 17 tahun. Oh 17. Terus kenapa Iya. kalau introvert gitu Bu? Iya, maksudnya apakah itu bisa dirubah gitu atau bagaimana gitu, Dok? Kenapa mesti dirubah? Maksudnya biar biar nggak terlalu tertutup gitu loh, Dok. Oh Sama enggak, jadi gini atuh. Wah, ya bener nanti kalau Ibu mau lengkap boleh nonton itu tuh YouTube-nya saya sama Kang Abu yang judulnya apa ya Kang Abu ya? Cara menemukan bakat tahun ya? Ya, Saya cara lupa. menemukan bakat. Pokoknya video terakhir saya sama Dokter Rama aja. Ada. Jadi gini Bu, sebenarnya kekhawatiran Ibu apa sih dengan introvert? nggak apa-apa sih sebetulnya. Nah, Cuma kadang saya suka bingung aja gitu loh. Ini anak nggak mau ngomong gitu loh kan. oh, jadi gini, nggak mau ngomong belum tentu introvert, mungkin perlu dicek yang lain. Tapi poinnya gini deh, Bu. Umur 17 lagi perempuan. Perempuan. Perempuan, oke. Memang dari kecil seperti itu. Mungkin karena dulu saya tinggal sering saya tinggal mungkin ya karena saya kan masih sibuk kerja gitu ya. Jadi mungkin karena kurang apa namanya komunikasi atau bagaimana gitu, Dok. Hmm. Gini, dari kecil memang gitu atau baru sekarang-sekarang? Dari kecil karena mungkin saya baru sadar mungkin ini terlalu sering saya tinggal gitu dengan Oke, oke. pengasuh gitu Tapi ya. prestasi akademis nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih sebetulnya. Oh, nggak ada. Tertutupnya tuh gimana? Jadi kalau ke ibu nggak mau curhat atau gimana? Kalau ke teman-temannya gimana gitu maksudnya? Ya, ya seperti itu Ki, pilih-pilih gitu loh. Kalau udah satu Oh, nomor oke satu oke ya oke. udah gitu. Oke. Oke, jadi gini nanti mungkin Kang Anjut bisa ikut kelas nanti ya. Nanti insya Allah kita nah iya kita nanti buka ya dok ya. kita buka Ini insya Allah. Jadi teman-teman gini, kita nanti ada biar biar kita tuh tahu bakat dan apa ya dok ya. ya biar lebih jelas. Jadi gini Bu, sebenarnya. Jadi poinnya gini, Ibu mesti paham dulu. Kita pakai teori yang paling mudah dulu. Ada 8 miliar orang di dunia. Apakah ada 8 miliar yang sama? Kan nggak ada Bu, gitu ya. Itu jadi artinya sebenarnya keunikan orang itu anugerah sih buat saya gitu ya, unik ya gitu. Jadi gini Bu,
kebanyakan memang gini Kang Abu, Kang Anjit, Ibu, introvert tuh dianggap masalah gitu. Yang saya sering nangkep tuh Tuh, gitu loh. Oh tuh. iya ya, benar ya, benar. Orang-orang introvert tuh dianggap bermasalah gitu. Padahal poinnya gini Bu, sebenarnya yang perlu Ibu perhatikan bukan masalah introvert extrovertnya Bu. Nggak penting itu mah. Yang paling penting adalah anak ini punya peran-peran produktif nggak Bu gitu. Gitu. Artinya apa? Ada nggak kegiatan-kegiatan yang kalau dia kerjakan itu relatif lebih fokus anaknya gitu dan bisa apa ya produktif gitu loh Bu. Ada nggak Bu? Gitu. Ada sih sebetulnya karena hobi untuk apa sih? Kebetulan kan jurusannya multimedia ya, SMK. Oke. SMK, oke ya. Terus bisa dia ngerjain ya. Lebih cenderung menggambar gitu loh. Oh ya udah Bu, itu mah atau udah ketahuan atau Bu. Emang di situ. Ya Gitu emang ya. di situ. Jadi gini Bu, sebenarnya ya. Ini saya cerita lagi nih ya. Kemarin tuh ada profesor anestesi ya konsul ke saya gitu. Karena anaknya itu di kedokteran nggak maju-maju. IPK-nya itu kadang ya mentok-mentok 2 gitu. Ya, gitu. Bingung gitu orang tua karena secara kognitif menurut mereka sekolah nggak masalah. Ibunya yang khawatir kan sama. Saya tanya lagi gitu. Yang dia lakukan kelihatan produktif apa? Ternyata ini anak waktu kuliah itu bisa jualan vape, kaos, segala macam dengan penghasilan 30 juta per bulan gitu loh. Wah, keren tuh. Artinya apa? Memang tiap anak itu jangan dilihat dari satu peristiwa aja gitu Bu. Sekarang tugas ibu adalah bukan melihat dia introvert atau ekstrovert, itu nggak penting gitu loh. Yang paling penting adalah di mana dia bisa berproduksi gitu Bu. Produktif satu Iya hal gitu, gitu ya. betul. Misalnya Kang Anjrit disuruh ngurus administratif mungkin riweuh gitu, Betul, ngerti nggak? banget. Gitu. Apalagi suruh gambar misalnya, saya disuruh ngegambar ibu bayar 5 miliar itu saya nggak bisa Bu gitu loh. Benar. Gitu. Jadi betul Kang Abu tadi bilang, memang tidak ada introvert extrovert khas itu yang 100% nggak ada Bu gitu. Cuma ada yang memang poinnya gini, mungkin bahasnya lebih gampang. Gini Bu, ada orang yang lebih produktif kalau pekerjaan atau aktivitasnya tidak bertemu orang, dan ada orang yang lebih produktif kalau aktivitasnya bertemu orang, gitulah kira-kira Bu. Wah, ini Gampang. keren ya. Ya, penting nih ya. Mulai hari ini nih ya. Jadi memang gitu. Nah, misalnya saya pribadi misalnya gitu. Saya pribadi akan lebih produktif kalau ketemu orang aktivitasnya gitu. Oke. Tapi apakah berarti saya harus ketemu orang tiap jam tiap hari? Tidak gitu. Saya juga punya waktu-waktu untuk tanda petik menyendiri gitulah. Benar. Gitu. Gitu. Jadi pun mungkin anaknya ibu ini mungkin punya teman mungkin sedikit tapi berkualitas gitu, Bu. Lebih baiknya duduk ya. Jadi tergantung karena memang ada orang yang temannya banyak banget gitulah. Artinya di sini ada di sana ada gitu. Jadi Tapi ibu benalu semua. gak usah takut dengan introvert extrovert. Jadi yang paling penting walaupun dia memang bukan yang tipenya banyak ketemu orang, yang penting dia punya manfaatnya gitu aja Bu sebenarnya. Oke. Gitu ya. Wah, ini penting nih. Ya, Dok ya. Penting benar. Iya, jadi nggak usah takut dia banyak banget ya orang tua Kang Abu Kang Anjrit. Kalau introvert gimana biar ekstrovert ya bilang ngapain dibikin ekstrovert dong anaknya udah kalau orang Sunda bilang geus cupatna gitu. Betul. Oh, udah Dari gitu sononya aja ngapain kita ubah ya? Iya, Kang Abu dari sononya udah cengos gitu Kang Abu. Ya Betul. udah Tapi jangan salah, saya introvert banget loh. Iya, ada introvert Super introvert. ada waktunya gitu. Pak Dok, ya Abu, saya juga introvert sebetulnya, serius. Jadi saya tuh kadang ya menghindar, tertutup, tapi saat banyak duit kalau itu. Saya introvert langsung kalau banyak duit. Begitu kekurangan jadi ekstrovert ya. Jadi ekstrovert. Ya. Jadi memang introvert ekstrovert itu tergantung dari kondisi rekening. Jadi nggak masalah kok, Bu. Nggak masalah. Jadi mungkin gini saya kasih gambaran yang lebih jelas lagi gini mungkin, Bu, gitu. Kan ada orang yang produktif kalau nggak ketemu orang gitu. Nah, yang nggak ketemu orang tuh dibagi dua lagi nanti. Ada tipe yang memang dominan di mikir, ada yang dominan di bekerja gitu, Bu. Gitu Jadi ya, ada yang Dok. dominan dia di thinking sama striving gitu.
Jadi dia tuh jadi tinggal ibu lihat aja, dia lebih kalau lagi introvert tanda petik lebih produktif dia mikir atau mengerjakan sesuatu gitu. Oke. Kalau kayak saya sama Kang Abu gitu, lebih produktif ya mikir kita mah gitu, konsep ya gitu, ngobrol tentang sesuatu yang dalam. Nah itu thinking tuh. Tapi memang ada orang tipe-tipe yang nggak mau banyak mikir, yang penting geus gawe weh gitu. Makanya semboyannya tuh biasanya kalau orang gitu kerja, kerja, kerja. Nah gitu, Bu, misalnya memang orang kerja. Nah, kalau misalnya memang bidang ekstrovertnya lah, tanda petik bahasanya produktif ketemu orangnya, nanti dibagi dua gitu. Ada tipe yang memang sifatnya menginfluence, yang mempengaruhi, seperti Kang Abu, Kang. Jadi itu kan punya pengaruh ya gitu, direct impact langsung. Ada yang tipenya relating, punya networking banyak gitu. Jadi nggak senang tampil, tapi temannya banyak. Nah itu mah perlu dibahas lagi nanti Kang Anjir, ini mah perlu ada kelas. Berarti ini tanda-tanda perlu dibahas. Tanda udah jelas. Yuk, nanti kita buat kelas pas lagi ngabuburit. Gitu Bu. Iya. Mau dipahami nggak Bu? Iya, Dapat Bu ya? dapat. Gitu. Jadi nanti ada sebenarnya tesnya Bu, tapi nanti ya harus ngobrol sama Kang Anjirit dulu. Ada Bu, ada tesnya. Ibunya nggak perlu dites, jadi ibunya bisa paham gitu. Gini aja Bu gitu, mirip ibunya tuh bapaknya sih secara introvertnya teh gitu. Kadang-kadang kan ibu Dua-duanya kayaknya sih. iya, jadi nggak usah takut. Yang paling penting adalah ibu bisa melihat peran produktifnya anak gitu aja Bu sebenarnya. Jadi bukan karena pengaruh dari kecil kurang interaksi dengan ibunya gitu ya, Dok ya? Banyak faktor, tapi salah satunya itu yaitu tadi ada yang bilang Abah Rama Royana itu guru saya, dan namanya Abah Rama Royana itu guru saya gitu. Nah, di situ saya bisa banyak banyak membreakdown gitu. Kenapa sih orang itu seperti ini gitu. Intinya ibu jangan khawatir berlebih lah gitu kira-kira. Gitu. Berarti Dok ya, selama anak kita atau siapapun yang mempunyai salah satu kegiatan yang produktif aja yang penting ya, berarti ya itu nggak apa-apa gitu. Iya, Yang penting jadi itu nggak kan. masalah. Kang Anjir produktif dengan cara begini ya udah gitu ya, lanjutin aja gitu. Ya saya begini nantinya, karena gini kuncinya, orang yang sukses adalah orang yang tahu keunikan dirinya. Wah, keren tuh, bener. Coba lihat, ya, orang yang sukses kita anggap sukses adalah orang yang berani menunjukkan keunikan dirinya. Bener juga. Kalau bahasa mah personal brandingnya itu terlihat sekali gitu. Oke. Nah, jadi itu sebenarnya banyak orang nggak sukses itu kenapa sih ada orang yang maju nggak? Karena mereka tidak melihat keunikan dirinya gitu. Tuh. Gitu. Dia malah berubah keunikan dirinya Betul, untuk jadi dia malah orang pengennya lain kayak ya. orang lain gitu. Betul. Itu yang jadi masalah gitu. Ya simple, kalau kita ngomong ya Raisa suruh nyanyi gitu, jangan suruh main bola gitu. Itu namanya Raisa, Pak. Pak Dokter. Oh pas Raisa itu. namanya, oh ya namanya pas lagi ya udah. Tapi Raisa senang gambar kan gitu, ya udah nggak apa-apa. Iya, betul. Sip, nuhun Dok. Gitu Ibu makasih ya. Jadi harus cabut lagi. Thank you ya. Anjir. Dok, thank you ya. Sampai ketemu Semoga aman. akhir minggu 2 hari 3 hari lagi ya. Oke, sampai ketemu di Bandung. Ketemu Nuhun. nanti berkabar. Oke. Siap. Yuk. Dok, thank you. Bu Eni, thank you ya. Yuk. Iya, Thank you ya. Yuk. Kang, sipnya nuhun ya. Siap, Saya jam 10 kudu ada di tempat nih. Jadi kudu Gas, Kang. langsung. Sampai besok ya, Kang Anjrit. Besok teman-teman. Nuhun pisan Guni sehat-sehat Kang Amin, Anjrit, Teh Ajeng semua ya. Pokoknya teman-teman terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Semuanya sehat dan bahagia. Love you all. Bye-bye.